Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Hajah Asih dan Ibu Hajah Neneng yang barusan telah melantunkan kalam ilahi. Mudah-mudahan yang membacakan mendapat pahala, begitupun yang mendengarkan. Baiklah, acara selanjutnya karena tidak ada sambutan, langsung saja tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hendraman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Kemarin ketemu di mana? Kita bulan apa ya? Ramadan ya? Di Tahura, bulan puasa. Ya, Ramadan kemarin ini adalah sebagai bulan tarbiyah ya. Bulan tarbiyah, bulan pelatihan. Bulan di mana kita tahu bahwa ini sedekah penting, amal-amalan apa di bulan puasa, sholat malam juga penting, bagi laki-laki berjemaah juga penting, mengaji Quran, tadarus ya penting. Nah, amalan-amalan itu mudah-mudahan diistiqomahkan di bulan Syawal ini. Jadi masih terus bagi laki-laki sholatnya kita berjemaah ya. Kalau bisa berusaha kita sholat di masjid, karena memang di masjid ini bukan 27 kali, bukan 20 derajat, 27 derajat. Jadi kalau misalnya sholat subuhnya di rumah 2 ya, nilai 2 derajatnya itu di atasnya itu ada nolnya sampai 27, bukan dikali 27. Itu kalau dihitung dengan kalkulator sudah error. Untuk bisnis-bisnis di dunia kan kita pengen untung yang gede, tapi untuk di akhirat kenapa tidak gitu ya. Jadi kita usahakan juga, karena umur-umur kita sudah pada tuir mungkin ya, mengingat mati ya. Harus itu, orang yang cerdas itu selalu mengingat akan kematian ya. Bukan saya menceramahi, bukan saya merasa lebih pintar duduk di sini, bukan, tetapi ini adalah mulut saya lebih dekat dengan pendengaran saya. Saya ini mematahkan diri sorangan gitu. Kalaupun saya ngomong keras seperti bola dilemparkan dengan dinding, keras juga baliknya ke saya. Masya Allah ya. Jadi istiqomah itu penting. Barusan surat tadi, surat Al-Fusilat yang dibacakan oleh siapa namanya tuh, Hilabli Asih, Neneng Asih. Istiqomah itu penting, berat ya. Istiqomah itu berat karena hadiahnya pun pahalanya itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya surga menurut tadi firman Allah. Karena jalan ke surga menurut Umar bin Khattab ini jalannya terjal, banyak durinya. Jadi harus hati-hati. Lamun orang teu hati-hati kacuga. Nah, seperti pernah mendengar nggak kisah Bilal bin Rabah? Tahu Bilal siapa Bilal? Nah, tahunya kan tukang azannya, betul. Terus siapa lagi? Apalagi yang tahu tentang Bilal? Sahabat Rasulullah, betul. Pengikut Rasul. Nah, Bilal ini
jangankan harta, jangankan pangkat, dirinya pun hamba sahaya. Tidurnya di kandang kuda dihinakan. Umayyah yang namanya Umayyah bin Khalaf kalau mau naik unta, pundaknya sama kakinya jadi diinjak. Jadi dihinakan, tidak ada kemuliaan. Bagaimana Bilal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terompah Bilal. Masya Allah gitu ya. Ini cerita betul. Menurut itu tadi ceritanya mulai dari sini ketika Rasulullah dirundung kesedihan ketika pamannya meninggal, terus Siti Khadijah juga meninggal. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya Rasulullah melihat terompah apa terompah? Sendal namanya terompahnya Bilal. Wah, kok ada terompahnya Bilal? Lamun saya temenan sarang Priyono atau Agusnya mun seseringan ke masjid Gus. Apal sendal anu Agus dari aranan A, anu Priyono P itu. Apalin Rasulullah bahwa itu sendalnya Bilal. Nah, sendalnya aja sudah di DP di atas ya, di atas surga. Bagaimana dengan orangnya? Masya Allah, itu saking Allah memuliakan Bilal ini, sendalnya pun sudah ada di surga. Masya Allah ya. Kita mah wallahu alam ya. Jangankan dibandingkan dengan Bilal, dengan sendalnya pun kita wallahu alam. Ya, jadi itulah kenapa nih Bilal bisa sampai dimuliakan oleh Allah. Di dunia dihinakan, kulitnya tuh hitam. Seperti digambarkan kalau orang-orang itu kalau melihat Bilal itu kalau lihat giginya dan matanya saja, saking hitamnya Bilal itu kemungkinan perempuan itu tidak ada yang suka kepada Bilal. Tapi dahsyatnya. Jadi kan ketakwaan memang kita tuh hidup di dunia ini bukannya ganteng seperti Abu Lahab ganteng ya, tetapi kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegantengan ini adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kenapa amalan apa yang menyebabkan Bilal bisa sampai terompahnya ada di mana tadi di surga? Ternyata ketika Bilal itu masuk Islam, ini Umayyah itu marah, murka, disiksa terus, dipecut terus si Bilal supaya mengatakan Hubal ada yang tahu ya Hubal itu berhala yang ada di Ka'bah, besar, yang paling besar rajana lah, ada Lata, Uja, Mana, suruh mengatakan gitu, tapi Bilal istiqomah. Ahadun ahad, ahadun ahad, hanya Allah yang satu, hanya Allah yang satu. Disiksa, ditindihan ku batu sampai yang nyiksanya pun kelelahan. Itu bahkan beberapa orang yang nyiksanya. Ketika sendal, aduh ada telepon lagi ya. Sebentar. Kami aja, matiin aja. Pak Taryat mungkin. Dihubungi aja Pak Taryat. Sampai mana tuh lupa lagi saya. Sekolah. Maklum di sekolah. Apa? Nya kecapean, disiksa lagi, nyiksa lagi kecapean. Ya, saking Bilal itu istiqomah. Nah ini amalan istiqomah, ternyata istiqomah dalam hatinya tauhid kepada Allah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Masya Allah ya. Nah, kalau kita punya sendal butut ya, bola butut dan ada hubungannya ke masjidnya, sendal butut ini dimuliakan oleh Allah daripada mahkotanya raja. Masya Allah ya. Jadi kalau Anda punya kendaraan pun, dulu ya sahabat Rasulullah untuk mencari satu hadis aja bisa 3 hari jalan kaki, coba panas-panas. Sekarang kita ada motor, malas ke masjid ya. Jadi ini adalah sebagai supaya semangat lagi kita bikin amalan-amalan secara istiqomah, karena istiqomah ini tadi apa hadiahnya? Surga ya. Innal ladzina qalu rabbunallah, tadi yang dibacakan oleh Ahli itu surat Al-Fusilat ayat 30 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah ya. Sumastaqamu, dan kemudian beristiqomah
beristiqomah di sini, menjalankan taat pada perintah Allah sampai mati. Istiqomah aja terus. Kadang-kadang ada teman saya jalan ke gua habis, tapi rezeki tidak kunjung datang, gitu. Atau saya abi mah sholat. Nah, jangan. Justru kita harus sabar. Sabar ini adalah apa? Ikhtiar, ya, bukan sabar teh. Antep gede gitu. Enggak. Sabar ini adalah usaha untuk kita terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan tersambungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan Allah itu mendekat kepada kita. Hati kita besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini adalah hakikat terus, kemanapun kejadian sekarang ini selalu dihubungkan dengan Allah. Kita berkumpul di sini karena Allah, bukan karena kita kuat mampu dengan biaya untuk ke sini, bukan. Bisa aja mungkin, ya maaf, di jalan kempes bang atau apapun yang bisa terjadi, tapi kita di sini adalah kehendak Allah, qadarullah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini. Nah, tadi sumastaqomu, ya, harus istiqomah. Tatanazalul alaihimul malaikat, maka Allah akan turunkan malaikat. Mun urang mah nanti di ayat selanjutnya malaikat ini menjadi backing orang, menjadi apa namanya, ajudan kita. Jadi kalau manusia punya ajudan, kadang-kadang kayak Pak Ridwan punya ajudan nih, pintunya dibuka di supira gitu ya. Di ajudan ini bisa aja mengkhianati majikannya, tetapi ini ajudannya malaikat ini sangat bersih, dan malaikat ini istiqomah selalu melindungi. Hoyong, nah kecap hoyongnya orang tadi kena naon tadi teh istiqomah, sanes istiqomah kan ya, istiqomah kade. Kade istri koma sanes istiqomah. Ya, itu hadiah dari Allah. Dan di ayat selanjutnya, nahnu auliyaukum, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tuh dahsyat sekali. Jadi orang-orang yang istiqomah ini, malaikat juga mengatakan bahwa saya jadi pelindung kamu, tenang di dunia dan di akhirat. Masya Allah, mau tuh dilindungi oleh Allah atau malaikatnya Allah, mau tuh. Jadi syaratnya tadi non istiqomah deh, Masya Allah, ya. Jadi intinya selalu kita menyambungkan hati kita kepada Allah, seperti pada firman Allah ada faida qadoitumus shalah fadkurullah qiyamau wa qu'udan wala junubikum. Jadi setelah kita sholat itu jangan nyantai lah dapat sholat orang main deh lah ngape deh, tidak. Itu perjalanan itu masih panjang di sana karena ada perintah Allah di sana. Fadkurullah, ya, fadkurullah. Jadi kata Allah harus banyak-banyak mengingat kepada Allah dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Kita harus di-on-kan terus karena ingat di sini ada malaikat raqib dan atid. Kalau bisa mah, ya, kalau bisa catat amal buruk siapa? Diistirahatin heula eta. Jadi kalau bisa kita banyak-banyak dari bangun tidur tuh harus mencari terus kebaikan-kebaikan. Di antaranya juga ada ahli surga, ya, satu lagi, ya, kisahnya ahli surga. Rasulullah ketika itu lagi berkumpul di majelis di masjid, lagi ngumpul. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, nanti sebentar lagi ada ahli surga. Siapa ya Rasulullah? Sebentar lagi kerudungnya dongkap, kayak orang tua yang janggutnya masih basah kena wudunya, masih pegang sandal dengan tangan kirinya. Oh itu, ya, satu. Besoknya lagi nanti ada ahli surga. Siapa Rasulullah? Yang jenggotnya masih basah dan tangan kirinya masih pegang sendal. Dan sampai 3 hari itu juga. Kalau para sahabat kritis kalau kebaikannya. Kalau kita makan kadang-kadang malas gitu nyari baturan, sirik jadi orang tuanya. Batur kieu, boga mobil ieu, boga naon ieu, sirik. SMS teh namanya. Naon tah SMS teh?
Nah gitu. Jadi ketika sahabat Rasulullah SAW ini penasaran dan langsung mendatangi orang itu di mana rumahnya, oh di sana, langsung diketok pintunya. Boleh saya bicara, saya ini ada masalah di keluarga saya, bisa enggak nginep di sini karena saya lagi ribut dengan keluarga saya. Pokoknya dengan diplomasi itu akhirnya dia bisa nginep di sana. Sebenarnya bukan nginep-nginepnya, dia mau noong amalan naon anu ahli surga teh. Ditolong sehari, amalannya biasa, cuma mengerjakan ibadah fardu aja gitu. Lihat sampai 3 kali, nggak ada amalan spesial. Pulang lah dia teh. Langsung pas di pintu langsung ngomong gini, punten, mau ulama lagi, punten, saya kesini itu bukan ada masalah dengan ayah saya, tetapi saya kesini itu pengen melihat amalan. Ternyata nyahabutan itu amalan apa sih yang menyebabkan Rasulullah ini menyebut Anda ini ahli surga? Amalan apa? Amalannya cuma begini, saya katanya. Setiap mau tidur, orang-orang yang menzolimi saya maafkan. Saya tidak menyimpan iri dan dengki di dalam hati saya. Nah, itu yang sulit. Mudah-mudahan kita semua bisa, ya. Kadang-kadang ada orang yang menzolimi kita mah ngamuknya sampai musuhan seumur hidup, ya, dendam gitu ya. Itu kalau kita merasa umat Rasulullah SAW itu tidak begitu. Wasobru ala azannas, ya. Ketika kita dizolimi orang-orang lain ini, kita memaafkannya. Memang susah, tetapi hadiahnya itu dahsyat sekali. Mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mahabbah? Kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin dicintai gak? Ingin ya? Ingin. Tapi ya itu tadi harus amalannya terus yang dibawa, yang dari Ramadan tadi ngaji Qurannya terus dibawa. Karena kalau kita ngaji Quran, meninggalkan Quran selama 3 hari, kita disebut mencampakkan. Wa may yashu an zikri rahmani. Nah, jadi ketika kita mencapakan Al-Quran tidak pernah ngaji, ini Allah yang berbicara. Nuqayyid lahu syaitan. Jadi Allah akan membiarkan orang itu sesat dan membiarkan menguatkan setannya di dalam dirinya. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran ini adalah mujizat dari Rasulullah SAW. Ini doa-doa yang di dalamnya itu kita pakai, walaupun orang-orangnya misalnya kita ini pengen hidup tentram, pengen hidup selamat jaya, dan kita ingin hidup berkah ya. Apa syaratnya? Kan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat ini? Ya diterangkan juga Nabi wasolihin, wasuhadai, wasolihin. Nah, kita mengikuti amalan-amalan orang itu. Apalagi kalau misalnya tidak bisa mampu untuk mengamalkan amalan-amalan Nabi, yang solihin aja. Misalnya itu amal-amal yang solid seperti Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, dahsyat kan? Dengan beberapa gelintir orang itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Itu sampai waktu itu Rasulullah bicara kepada para sahabatnya, tidak percaya bahwa nanti akan ditaklukkan Roma, ini akan ditaklukkan, tidak percaya gitu. Nah, amalannya apa? Amalannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Jadi wa minal laili hanya sebagian. Kalau kita misalnya tidak bisa sholat tahajud beberapa jam, 3 jam nggak bisa, 2 jam, 2 jam biasa sejam itu. Nanti 2 rakaat ada, gitu. 2 rakaat aja. Kan sebagian malam itu dahsyat sholat tahajud itu. Masya Allah ya. Jadi siap amal, siap. Insya Allah ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa,
Mudah-mudahan juga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Masya Allah ya, mudah-mudahan pulang dari sini, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, diamalkan kepada anak-anak dan istri kita. Jadi menjaga istiqomah ini berat, tapi hadiahnya besar sekali yang dijanjikan oleh Allah. Di ayat yang terakhir tadi apa? Ayat yang terakhir itu Allah memberi penghormatan, menghidmat kepada orang-orang yang istiqomah. Itu sebagai penghormatan. Jadi masuknya ke surga itu sebagai penghormatan tuh Allah itu. Bagaimana nih cara menjaga istiqomah? Nah ini yang penting, menjaga istiqomah ini satu ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah yang maha Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Berdoa terus kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dalam ilmu dan amal, dan bisa mendakwahkannya kepada orang-orang yang lain, kepada orang lain ya. Itu doa kepada Allah ya. Yang kedua apa? Yang kedua ini lumayan agak berat sekali ya. Jadi kita mulai mujahadah. Mujahadah itu apa? Kerja keras. Kerja keras kita ya, kalau misalnya lagi bangun, aduh kurang sare tunduh kene gitu kan segitu ya. Kurang teh sieun gering, sieun naon gitu. Ulah justru orang yang menjaga istiqomah ini harusnya sedikit tidur, sedikit makan. Jangan sedikit-sedikit tidur, jangan sedikit-sedikit makan ya. Itu karena apa? Makan yang banyak ini kadang-kadang menjauhkan kita daripada Allah. Umar bin Khattab mah galak, mun nilai nu gendut teh nya dicarekan ku Umar bin Khattab mah. Ya hapunten sanes ya dicarekan ku Umar bin Khattab mah. Itu perbaiki lagi, gimana amalan-amalan kamu? Ditanyain ke sana, gimana amalan-amalan kamu? Gimana sholat kamu? Mulurama kumaha ngaji kamu gitu. Ya itu. Karena hawa nafsu ini kadang-kadang ya, hawa nafsu ini karena ada di dalam diri sendiri ya. Jadi godaan kita tuh ada 4. 1 godaan dunia, 2 godaan perempuan bagi laki-laki ya, 3 godaan setan ya. Jadi apa tadi? Dunia, perempuan ya, perempuan, satu lagi ya, sanes setonnya, itu termasuk dari setonnya, godaan yang menyebabkan kita ini digoda itu untuk disesatkan itu. 1 godaan dunia kita bisa ditolerir ya, bisa itu dunia tuh. Kalau misalnya tetangga punya mobil, orang kudu boga mobil kan biasanya begitu, tetangga boga motor nu alus gitu, orang teh kudu boga gitu cina gitu. Istiqomah dunia itu kita berdoa kepada Allah, qanaah kita merasa secukupnya. Terus perempuan, namun perempuan kan laki-laki mungkinnya itu sebaliknya ya. Kalau perempuan kan salah satunya menghindari godaan perempuan apa? Menghindar, karena kalau mendekatkan itu tidak ada yang kuat. Menghindar dari perempuan itu keluar, itu godaan. Yang ketiga godaan setan. Godaan setan bisa minta perlindungan kepada Allah. Mau ta'us, mau bismillahirrahmanirrahim, ma asbihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim, biasa. Tetapi ini godaan hawa nafsu ini hese karena ada dalam diri orang. Jadi kata Rasulullah, jihad yang paling terbesar ini adalah melawan hawa nafsu. Nah itu. Jadi orang banyak keinginan harus dipertanyakan. Tenaman banyak keinginan, tetapi yang jelas yang diberikan oleh Allah, misalkan banyak harta-harta yang di dalam Al-Quran surat Al-Imran ya, Al-Imran banyak harta-harta, zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina, al-ayah sampai ke bawah itu. Tetapi kata Allah ada nikmat yang paling besar, kata Allah itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang bisa ngajejek hawa nafsu, kata Allah bisa masuk ke surga. Maksudnya jangan dihilangkan hawa nafsu, dikendalikan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, mungkin ya, Ustazah Nina, maka silakan kalau ada yang mau menambahkan, atau siapa? Ibu Cucu. Ustazah Ibu Nina.
Jairina. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Bapak Ustadz Priyono, mangga silakan. Ustadz Taryat belum ya? Ini barusan telepon Ustadz Taryat. Ya, itu aja. Kita sebelum diakhiri ada yang mau nambah? Bu Nina. Nina Zairina. Ya udah, cukup. Jadi intinya gini ya, kita harus hati kita ini tersambung terus dari bangun tidur sampai tidur lagi, sambungkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu mendapat lindungannya. Karena dengan kita tidak dilindungi Allah ini rugi pisan. Jadi rumusnya begini, ketika kita banyak berdoa kepada Allah, doa ini adalah sebagian dari zikir, mengingat kepada Allah. Ketika kita berzikir, Allah akan mendatangi. Fadkuruni al-kurkum ya. Jadi Allah akan mengingat terus orang itu kemanapun dia pergi kemana. Misal kita mau pergi nih pakai kalau motor, wudu lah, mentiasa mau wudu. Insya Allah diselamatkan. Amin. Kebanyakan orang yang maaf ya, yang celaka di jalan ini kadang-kadang kita tidak punya wudu. Ditanya aja sob. Kalau kita punya wudu, insya Allah Allah akan selamatkan. Apalagi tahu sunnahnya berangkat dari rumah ini ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahi. Ditambah lagi 3 kali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau minta perlindungan, baca apa? Masuknya juga ke dalam rumah. Itu hal yang sepele, tetapi itu dahsyat dimuliakan oleh Allah. Ya. Kalau kita mau masuk ke masjid aja tanpa dengan adab ya, itu bisa bukan dimuliakan, dihinakan oleh Allah. Urang ngarek ngaos Al-Qur'an itu disimpan di handap sajaja dengan kaki kita, itu dihinakan oleh Allah. Jadi harus tahu adab tuh dari tadi kan, kita mau ke rumah, masuk ke rumah, mau makan, mau tidur, mau masuk ke WC, mau ke masjid, itu diatur oleh Rasulullah, ada doanya, tidak ada di agama yang lain. Masya Allah ya. Kita doakan teman-teman kita yang lagi sakit, mungkin teman-teman kita yang sudah meninggal ya. Yang sudah meninggal belum dicatat sini. Saya hampir lupa, dicatat aja dulu. Yang sudah meninggal. Karena kita insya Allah kalau dengan doa ini akan sampai. Amin. Ayo untuk percaya, kita doa dia sampai dah tos meninggal, cina itu udah. Mangga sok meninggal heula ke, ku abdi doakeun. Insya Allah. Bin pulang kalau nggak tahu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada owner di sini, yaitu Teh Retno yang ada di depan. Terima kasih kita setelah menggunakan tempat di sini. Mudah-mudahan tempat ini jadi berkah Teh. Mudah-mudahan jadi asbab rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Dan ridhonya Allah. Amin. Udah? Ada kontrak. Kemarin baru siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikal ardi ila maghrubiha bariha wa bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa azadina wa jadatina. Summa ila ruhi tu bagus Deni Wahyudi Linda Mauliana apun Ade Ajat
Dadang Suteja. dan Dadang Suteja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. Dadang Suteja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman kita yang sakit, kita hadiahkan ya doa-doa yang terbaik dari kita. Mudah-mudahan teman-teman kita ini menjadi sehat kembali. Amin. Dan bisa berkegiatan dan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana salli bi basya'is fi anta syafi syifaan la syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Khususan dede ila jasadi dede Marlia, ila jasadi Cerodia, ila jasadi Utoro. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wasika wa adhimi sultanik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua yang berada di sini, dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Walihumma jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Masukkanlah kedua orang tua kami ya Allah ke surgamu. Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wasohih asalana, ya Allah sehatkanlah jasad kami ya Allah. Wa ahsin ahlakona, baguskanlah akhlak kami ya Allah fi taatillahi wa rusuli birahmatika ya arhamar rahimin, dalam taat kepadamu ya Allah dan utusanmu ya Allah. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami. Wa aghdina bi fadlika ya Allah, kayakanlah kami dengan anugerahmu. Aman siwaka minnan nas, ya Allah jauhkanlah ketergantungan kami dengan makhluk ya Allah. Innaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya engkau maha luas ampunanmu ya Allah. Allahumma la ta'dalana fi maqamina hadadan ban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala haman illa faruztah, kesulitan-kesulitan atau kebingungan kami kecuali engkau beri jalan keluarnya ya Allah. Wa aiban ila satartaha, aib-aib kami ya Allah kecuali engkau tutupi ya Allah. Wala maridon ila satartaha, penyakit-penyakit kami ya Allah semoga engkau sembuhkan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, terangilah hati kami ya Allah. Wahtim bis sholati a'malana ya Allah, akhirilah hidup kami dengan amal-amal yang terbaik ya Allah. Allahumma ahyina bila Islam, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan pasrah tunduk dan taat kepadamu. Allahumma amitna bila iman, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Ghaira khajjaya wala mabtunin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Quran al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya. Kita tutup dengan kiparat majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka silakan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Hendraman yang barusan telah memberikan tausiahnya. Semoga kita di sini sama-sama istiqomah ya Bu ya. Amin. Ibu dan Bapak ingin masuk surga? Mau sekarang? Makasih Payun. Mau sekarang? Ibu dan Bapak masuk surga? Gak mau. Belum apa Bu? Belum siap amalannya Bu ya? Sama Bu, ABG masih tacan siap. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita yang hadir di sini melangkahkan kedua kakinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah kita foto bersama Bu sambil muhasabah salam-salaman. Ya, ayo mangga pengatur laku ada Bapak siapa? Pak Ridwan. Gaya. Cik.